Setiap anggota DPRD Provinsi Lampung mendapat kucuran dana sosialisasi peraturan daerah atau Sosperda sebesar 40 juta untuk setiap kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi ini ternyata tidak berjalan maksimal. Sehingga setiap legislator diduga bisa mengantongi sisa dana Sosperda mencapai 10 hingga 20 juta rupiah dari tiap kegiatan. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menetapkan program Sosperda dilaksanakan sebanyak 12 kali setahun. Dan sosialisasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan sebanyak 6 kali setahun. Anggaran yang dialokasikan sebesar 40 juta per kegiatan untuk setiap anggota dewan. Sesuai ketentuan, setiap kegiatan Sosperda harus dihadiri minimal sebanyak 100 peserta. Dan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan harus dihadiri minimal 130 peserta. Namun dari berbagai kegiatan yang digelar, seringkali tidak berjalan maksimal. Diduga kehadiran jumlah peserta tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sehingga setiap legislator masih bisa mengantongi sisa dana Sosperda maupun sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sumber Kupas Tuntas di DPRD Provinsi Lampung menyebutkan, untuk bulan Januari dan Februari 2021, semua anggota DPRD Lampung sudah turun ke masyarakat melakukan kegiatan sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru untuk pengendalian COVID-19. Sumber ini mengatakan, melihat cara sosialisasi Perda yang telah dilakukan anggota dewan di lapangan belum berjalan efektif dan optimal. Ia menilai anggaran Sosperda sebesar 40 juta per anggota dewan cukup besar, sehingga terjadi pemborosan anggaran. Sumber ini menyebutkan, ada anggota dewan yang melakukan sosialisasi asal-asalan dengan tempat di rumah yang tingkat kehadiran masyarakat tidak lebih dari 50 orang. Kegiatan Sosperda seperti ini ditaksir hanya menelan anggaran 15 juta. Ia melanjutkan, anggota dewan berdalih hanya 50 orang yang bisa hadir karena masih masa pandemi corona sehingga peserta harus dibatasi. Meski begitu, ada juga anggota dewan yang melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan serius yang dihadiri banyak warga dengan melibatkan pembicara yang kompeten. Tapi, lagi-lagi anggaran yang dihabiskan juga tidak lebih dari 25 juta. Maka uang seseran yang bisa didapat para wakil rakyat ini pun masih lumayan, yakni di kisaran 10 hingga 20 juta. Terkait hal ini, Kepala Bagian Perundang-undangan DPRD Provinsi Lampung, Helmi Saad, mengatakan Sosperda merupakan kegiatan wajib setiap anggota DPRD di Provinsi Lampung. Setiap dewan harus melakukan sosialisasi peraturan daerah di setiap daerah pemilihannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, semua biaya yang dikeluarkan dalam Sosperda akan dituangkan dalam laporan di setiap kegiatan, karena akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK. Sementara untuk lokasi dan waktu pelaksanaannya akan dibahas terlebih dahulu oleh Bansus atau Badan Khusus. Menurut Helmi, untuk tahun 2021 baru 2 kali diadakan yakni Januari dan Februari. Helmi menerangkan, kegiatan Sosperda dilakukan setiap bulan dengan anggaran sebesar 40 juta. Dana ini untuk sewa gedung dan lain-lain yang tertera dalam Juklat dan Juknis. Ia juga menyebut anggaran yang tidak digunakan harus dikembalikan ke dalam kas. Setelah kegiatan, anggota dewan juga harus membuat laporan dan mencetak buku laporan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban. Hasil laporan ini yang nantinya diperiksa oleh BPK dan Inspektorat. Diketahui dalam Juklat dan Juknis, Sekretaris DPRD Lampung, dana Sosperda digunakan untuk MC, pembaca doa, narasumber, moderator, transport peserta, cetak banner, dan cetak perda. Kemudian konsumsi sewa tempat berupa gedung atau tenda, sewa kursi, sound system, dan belanja operasional. Di sisi lain, Kepala Bagian Persidangan DPRD Provinsi Lampung, Ibnu Hajar, menambahkan, dalam 1 tahun setiap anggota DPRD Lampung melakukan Sosperda sebanyak 18 kali dengan anggaran yang disiapkan kurang lebih 40 juta di masing-masing kegiatan. Jumlah tersebut terdiri dari 12 kali sosialisasi Perda dan 6 kali sosialisasi undang-undang dan wawasan kebangsaan. Ibnu juga menjelaskan, dalam aturannya, setiap kegiatan sosialisasi Perda harus mendatangkan 100 orang warga. Sementara untuk pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan harus mendatangkan 130 warga. Lantas, sudahkah program sosialisasi ini berjalan maksimal dan sesuai aturan?